Dari Shutterstock buat modal pensiun saya 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, bukan suatu hal yang mustahil. Saya akan ceritakan konsepnya di sini dan saya sudah lakukan sendiri. Jadi nanti saya akan sharingin apa yang saya lakukan dengan uang royalti Shutterstock yang kebanyakan orang bilang ini adalah bisnis sampah, bisnis recehan. Teman-teman semua nggak perlu percaya 100% kepada saya kalau teman-teman nggak suka. Tapi buat teman-teman yang memang sudah jualan di Shutterstock, sudah mulai dapat 10 sen, sudah mulai dapat $25 pertamanya, ini yang saya lakukan. Monggo, teman-teman mau ikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini yang saya rencanakan untuk 10 tahun, 20 tahun lagi yang akan datang. Stay tune, guys. Selamat pagi dari Kota Jogja lagi, saya Bima Aditya, teman-teman semua terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Saya kemarin baru saja pulang dari pemotretan di Bali. Saya jadi canggurian ceritanya. Jadi orang-orang yang berada di sekitaran Canggu ini ada nickname-nya, salah satunya adalah Canggurian. Jadi saya 4 hari 3 malam saya di sekitaran Canggu, saya explore Munggu, saya explore Seseh, Pererenan, Batu Bolong, jadi saya grounding pagi hari, kemudian having fun sama teman-teman saya, dan tentu saja motret. Jadi kemarin banyak dapat foto pantai pastinya ya, kemudian ada batu-batu pemecah ombak, saya juga foto, kemudian ada ya stok-stok lain yang saya juga dapetin. Hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang saya lakukan, jadi kalau teman-teman ngikutin saya di Instagram, saya nggak banyak bicara tentang taruh ini di postingan karena bukan satu diskusi utama saya adalah fotografer, saya kepengen sharingin kepada teman-teman semua lebih banyak tentang dunia fotografi. Cuman kalau teman-teman ngikutin story-nya, saya sering nge-share tentang saham saya lagi turun, saham saya lagi naik, tiba-tiba saya harus minus, kemudian saya harus profit taking segala macam. Jadi intinya adalah, saya adalah fotografer, sudah tahun ke-15 nih di 2004 ini, 2024, yang kalau 2013 sampai 2021 COVID lah, saya masukin duit saya hampir 100% ke hospitality, sehingga saya punya villa, saya punya cafe. Sekarang untuk nanti mungkin 10 tahun ke depan, anggaplah mungkin 20 tahun ke depan, saya akan fokus ke dunia stocks. Jadi artinya stocks di sini bukan stok fotografi ya, sekarang saya fokus di situ ya. Cuma artinya investasi saya bukan lagi ke hospitality, tapi saya masuk ke pasar modal. Nah, ini sebuah disclaimer bahwa saya tidak diperkenankan untuk ngebocorin saham apa, karena saya bukan bukan orang yang punya wewenang untuk itu. Cuman artinya saya bisa bangga bahwa 2 tahun lalu saya berhasil mendapatkan dividen pertama saya senilai Rp60.000. Kemudian saya dapat lagi kalau nggak salah sekitar Rp100.000 dari dividen dari saham saya. Yang ini compounding ya, artinya dari banyak macam bisnis ya. Cuman yang saya akan sharingin di sini adalah memang hampir 100% uang royalti Shutterstock saya sekarang masuk ke pasar modal. Yang saya perlu sangat syukuri bahwa yang tadinya Rp60.000 kemudian naik Rp100.000. Kemarin saya mendapatkan dividen saham. Bulan apa ya waktu itu ya, Desember apa Januari kalau nggak salah, sebelum saya ke Jepang itu senilai 1,3 juta. Dan ini Mei atau Juni besok saya akan dapat dividen yang kedua. Jadi saham yang saya beli ini kadang kasih 1 kali, kadang kasih 2 kali. Nah, tadi saya di depan sudah ngomong kepada teman-teman semua bagaimana saya merencanakan masa depan itu dengan uang dari Shutterstock. Bahwa yang namanya kita mau pensiun dari pasar modal segala macam itu tuh kan pasti ada, atau investasi apapun ya, teman-teman mau pasar modal, emas, beli perak, kemudian properti segala macam ya, itu kan pasti kita sistemnya ngumpulin sedikit-sedikit, receh-receh, kemudian kita kumpulin, lama-lama dia snowball menjadi banyak. Nah, seperti tadi saya bilang, bahwa yang tadinya dividennya cuma Rp60.000, naik Rp100.000, kemudian naik lagi, karena saya ngumpulin duit lebih masif lagi ya, dari uang-uang fotografi saya itu, akhirnya saya dapatnya sampai 1,3 juta. Ini sebuah dividen yang sangat besar untuk saya dan saya syukuri betul. Dan habis ini saya ceritakan sebuah konsep yang saya sudah lakukan. Jadi kalau saya ngomong konsep itu harapannya dan saya pengennya ya ini di konten saya itu saya sudah ngelakuin dulu. Duitnya sudah ada, saya sudah pegang duitnya, saya sudah cashin duitnya.
Sehingga saya ceritanya kepada teman-teman, saya lebih lebih honest, lebih jujur bahwa inilah yang saya lakukan secara pribadi. Sekarang kalau kita lihat foto-foto saya kayak kemarin ada area Kiyomizudera, ada kemudian saya jualan foto buku menu di Scoot, kemudian saya jualan foto huruf timbul ya, itu udah banyak sampai lebih dari 20 download ya. Terus habis itu ada tempe garet yang saya foto pakai chopping board saya suka masak di dapur. Ini dapur saya nih. Ini adalah area piece of zen-nya saya nih di dapur sini nih. Kemudian saya dapat, kalau teman-teman ngikutin saya di dunia Shutterstock, pasti teman-teman juga mulai paham bahwa Shutterstock itu kan minimum payout-nya, kalau dulu 5 tahun lalu tuh $35. Sekarang diturunin lagi menjadi $25. Yang mana alhamdulillah berarti kita semua nggak perlu harus ngumpulin sampai $35 untuk bisa mendapatkan uang kita dari Shutterstock. Nah, dengan $25 itu kan kalau misalnya kita kurskan rupiah ya, saya anggap 15.000 aja deh. $25 dikali 15.000 ketemu angka 375.000. Jadi receh lah, teman-teman pasti uang segini uang receh lah buat teman-teman, kan teman-teman orang kaya. Amin. Nah, tapi bagaimana ketika angka ini dikumpulin $25 kita kumpulin selama 12 bulan, ini maka menjadi $300. $300 itu equals dengan 4,5 juta rupiah. 4,5 juta rupiah saya kumpulin lagi selama 10 tahun menjadi 45 juta. Nah, dari 45 juta ini saya compounding. Compounding itu artinya saya beli terus lama-lama jadi banyak. Bahkan dia turun, saya dollar cost averaging down, saya beli lagi di bawah, jadi saya bisa dapat harga lebih murah. Kemudian saya beli lagi. Intinya, anggap saja ini flat. Yang mana saham itu harganya naik. Karena saham yang saya beli ini adalah saham yang GCG. GCG itu Good Corporate Governance-nya bagus, jadi sistem tata kelola perusahaannya bagus. Kemudian harganya saya fokus kepada saham-saham yang harganya itu under value. Jadi sahamnya bagus, perusahaannya bagus, tapi dia jual murah. Itu banyak sekali di pasar modal. Kalau katanya Pak Lokengong itu Mercy dijual bajai. Nah, tapi kita nganggap aja sekarang tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Semuanya flat. Sehingga uang 45 juta dalam waktu 10 tahun itu saya menghasilkan 180 lot. Ini dengan harga saham yang kurang lebih 2.500-an. Itu berarti 250.000 ya untuk satu lotnya. 2.500 itu banyak banget lah. Teman-teman bisa dapetin saham-saham blue chip yang harganya di bawah itu. Ini banyak banget. Jadi 2.500 itu satu saham yang harganya mungkin tergolong rata-rata atas. Jadi di atas 2.000. Kita nggak bicara kayak BBCA, BBRI, segala macam. Nggak, harganya mungkin sudah overpriced. Saya nggak punya cukup modal untuk membeli saham-saham tersebut. Saya cari yang di bawahnya. Nah, dengan 180 lot, ini maka ketika saya asumsikan saya mendapatkan dividen itu adalah Rp100 per lembar saham, maka dari 180 lot, saya kalikan dulu 100 lembar, kemudian saya kalikan Rp100, yang mana banyak sekali. Faktanya saya dapat dividen itu per lembarnya lebih dari Rp100. Walaupun kalau teman-teman cari yang lain, ada yang cuma Rp10, ada yang 75, ada yang 114, ini kita flatten aja 100. Sehingga dividen per tahunnya adalah Rp1.800.000. Ini saya juga belum paham ya apakah teman-teman tahu tentang dunia pasar modal atau enggak. Jadi intinya bahwa di pasar modal itu ada dua benefit. Yang satu adalah capital gain atau kenaikan harga sahamnya. Yang kedua adalah dividennya. Jadi dividen tuh harganya mau turun, harganya mau naik, kita tetap dapat dividen. Nah, saya berguru dengan orang-orang yang cukup kompeten ya. Jadi saya itu dulu adalah alumni finalis Wira Usaha Muda Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu punya CSR. Pada waktu itu setahun dia harus keluarin 360 miliar. Maka saya mendapatkan salah satu berkahnya. Jadi saya disekolahin ke rumah perubahannya Pak Renat Kasali. Kemudian saya harus ikut mentorship yang salah satunya dengan Pak Sandiaga Uno gitu ya. Ini adalah orang-orang kaya yang sebenarnya mungkin uang cashnya dia nggak banyak gitu, tapi portofolionya dia, artinya investasinya dia banyak. Nah, Pak Sandiaga Uno tuh pernah bilang bahwa gini, jadi kalau kita mau investasi saham, itu
ya anggap aja 10 tahun. Itu masuk akal. Karena sebenarnya saya itu di bisnis fotografi, di wedding fotografi ya, itu saya sudah mulai merasakan kenikmatannya itu setelah saya menginjak 1 dekade. Nah, di stok fotografi ini belum. Saya baru dari 2017, sekarang 2024, berarti 7 tahun ya. 7 tahun ya, mungkin 3 tahun lagi saya baru ngerasain. Kemudian di content creation saya baru mulai di 2021, berarti tahun ini baru masuk tahun 2022, 2023, baru tahun ketiga. Jadi jangka waktu saya masih panjang. Saya masih harus menghabiskan mungkin 7 tahun, 10 tahun ke depan untuk saya bisa menjadi seorang master di bidang itu, di mana earningnya juga harus sudah bertanggung jawab ya, artinya bertanggung jawab itu banyak gitu. Kita ngomong banyak, kemudian bisa provide kehidupan yang bagus untuk keluarga. Nah, maka yang Pak Sandiaga Uno bilang bahwa kalau mau bisnis atau mau investasi apapun itu paling enak 10 tahun. Maka tadi saya bilang bahwa bagaimana ketika $25 dikalikan 12 bulan menjadi $300, $300 dikalikan 10 tahun $3.000, yang mana $3.000 itu kalau dihitung dengan kurs sekarang adalah 45 juta, kemudian saya mendapatkan 1,8 juta dividen per tahun secara flat. Jadi harganya nggak naik, nggak turun. Yang mana kayaknya nggak mungkin juga harganya nggak naik ya, karena pasti naik. Dengan begitu teman-teman punya bayangan bagaimana saya mendapatkan dividen 1,8 juta. Kemarin dividen saya 1,3 juta sekian, cuman kayaknya akan 2 kali, jadi mungkin setahun sekitar 2,6 juta rupiah. Konsepnya demikian. Jadi kenapa honestly saya nggak pernah mau jujur sama teman-teman semua, mau ditanyain berapa earningnya, $1 saya bilang begitu. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa earning itu adalah privasi saya pribadi, keamanan saya pribadi. Teman-teman di sini adalah teman-teman online saya, belum pernah ketemu, bahkan belum pernah tatap muka segala macam. Yang pernah tatap muka aja, saya punya sahabat itu berempat. 1 cewek, 3 cowok, jadi kita berlima udah dari zaman kuliah. Itu aja dia tidak pernah tahu income saya berapa. Apalagi teman-teman yang online. Maka kalau misalnya terus ada yang bilang, kalau Anda nggak mau tunjukin screenshot, saya nggak mau ikutin Anda. Guys, teman-teman nggak mau follow saya juga nggak apa-apa. Jadi ini tuh, YouTube ini kan dunia bebas ya, Instagram juga dunia bebas. Jadi kalau misalnya nggak suka, nggak usah nge-follow, nggak apa-apa. Karena pastilah kalau teman-teman tahu, teman-teman paham, teman-teman menggunakan akal logika, pasti teman-teman bisa merasakan ini YouTubernya ngomongnya bener apa enggak, yang ini salah apa bener gitu. Pasti teman-teman bisa melogika. Kalau misalnya teman-teman anggap saya tidak mau bocorin income saya, terus kemudian saya dianggap fraud, saya dianggap scam, ya nggak apa-apa, tinggal unsubscribe, kemudian nggak usah nonton aja. Tapi inilah yang saya lakukan. Dengan begitu, kemarin tuh dari mulai dividen 60.000, kemudian dividen 100.000, kemudian sekarang kemarin ya, 4 bulan lalu saya udah terima 1,3 juta, saya bisa bayangin, baru berapa tahun aja saya masuk ke dunia pasar modal, dividen saya sudah naik. Capital gain pasti. Saya pernah dapat capital gain sekitar 20-an%. Jadi uang saya yang 20% itu ibaratnya kita punya uang 1 juta. Ini didiemin aja dia jadi 1,2 juta. Jadi untung 200.000 gitu. Bagaimana ketika saya nabungnya tidak 1 juta, tapi mungkin jauh di atasnya itu. Nah, teman-teman bisa melakukan itu. Maka yang perlu saya sharingin di ebook saya yang ada di bawah itu, jualan foto dengan satu stok dan satu stok. Itu tuh pertama, saya cuma kepengen gini, masa depannya kan masih panjang ya, terus zaman makin canggih. Zaman makin canggih, devices kita makin canggih. Dengan begitu, kita semua kan punya handphone yang lama-lama makin bagus. Saya aja kemarin punya iPhone X, dikasih sama Om. Saya bilang, ini daripada beli kamera, apa saya beli upgrade handphone aja, karena jadi lebih gampang ya. Saya kemana-mana, fiturnya bagus, mungkin saya upgrade. Mungkin suatu ketika saya akan upgrade handphone saya. Tapi dengan begitu bahwa antara saya dan teman-teman, ini akan menjadi orang-orang yang suka pencitraan, suka motret, kemana-mana motret. Nah, sama-sama motret. Daripada cuma menemuin harddisk. Kan di ebook saya bilang, jual guys. Setelah dijual, saya kasih tahu lagi, guys, komposisinya gini guys. Cahayanya dari sini guys. Misalnya ini sekarang saya nge-vlog nih. Ini kalau teman-teman lihat ada cahaya putih. Ini karena saya punya lampu di sini nih. Lampunya kayak begini nih. Nah, softbox kayak begini nih cuman 300 ribuan nggak nyampe. Linknya ada di bawah. Teman-teman kalau mau yang lampu-lampu softbox gini, udah lebih dari cukup buat kita ngonten-ngonten motret malam hari, udah cukup gitu. Nah, tapi dari situ kita bisa bilangin bahwa kalau kita lakukan ini terus-menerus, kemudian motretnya terus-terusan, ya anggaplah $25 dapat, ya kalau $25. Kemarin kan saya juga pernah share, saya pernah dapat 38, saya pernah dapat $40,
bahkan ada yang $76 untuk satu foto gitu. Artinya saya ditanyain earningnya berapa $1 itu jelas bohong, itu nggak mungkin segitu. Cuman ya saya nggak akan jawab lebih dari itu aja, itu buat teman-teman interpretasi sendiri gitu. Bagaimana ketika $25 flat setahun selama 10 tahun cuma dapat $3.000, itu aja kita bisa dapat 1,8 juta ya per tahun. Itu duit guys. 1,8 juta itu duit. Saya barusan nge-gym pagi ini, saya ketemu sama satu teman saya, dia petani salak. Dia bilang begini, Bim, lo tau nggak di kampungku tuh, itu masih ada petani yang kalau misalnya habis ngirim hasil bumi ya ke tengkulak, itu bisa dapat 140-150 ribu aja, dia bersyukurnya setengah mati. Itu bisa buat makan 1 minggu. Teman-teman bayangin, 150 ribu untuk kelas petani itu bisa dipakai makan 1 minggu. Kalau kita mungkin nggak masuk akal, tapi buat petani itu hidupnya sederhana, jauh lebih sederhana daripada kita, lebih kayak membumi gitu. Maka kalau si petani tersebut kok tiba-tiba bisa dapat 1,8 juta 1 tahun, saya yakin orang level itu, level dengan rasa syukur mahadewa itu dia dapat 1,8 juta, dia pasti akan bilang puji Tuhan, akan bilang alhamdulillah, karena 1,8 juta nggak usah kerja. Dapat dividen doang, itu baru dividennya, yang mana nggak mungkin dividennya cuma segitu terus, pasti naik. Itu juga belum kalau capital gain, artinya setelah 10 tahun teman-teman sahamnya teman-teman jual gitu, itu naiknya udah, begernya udah nggak kalang karuan tuh. Mudah-mudahan bisa dipahami, jadi kalau teman-teman nggak paham ya tinggal diputar lagi, tapi itu konsep yang saya lakukan saat ini. Jadi saya menabung hampir 100% uang dari royalti Shutterstock saya ini masuk semua ke pasar modal. Saya pernah bilang juga bahwa tidak peduli berapa banyak earningnya, cuman yang lebih penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Karena ya saya bisnis sudah 15 tahun ya, saya udah lihat banyak orang yang earningnya lebih besar daripada saya, kemudian karena pengelolaannya jelek akhirnya jatuh bangkrut, sekarang kayak liburan ke Solo nggak punya duit, kemudian beli mobil ya, nggak usah yang baru lah, beli mobil second, besok pagi gitu, nggak ada duit gitu. Jadi berarti, padahal dulu earningnya gede gitu. Nah makanya buat saya, earning gede bagus, tapi lebih bagus lagi kalau pengelolaan duitnya bagus. Karena orang yang kelola duitnya bagus itu bisa lebih sugih, bisa lebih kaya daripada orang yang sekedar punya uang besar setiap bulannya. Teman-teman coba tanyain, temennya teman-teman misalnya, atau siapapun, atau kolega saudara, yang kerja di perusahaan multinasional, BUMN segala macam, itu kalau sudah menginjak mau usia 40, di atas 40, apalagi yang dia nggak dapat pensiun ya, perusahaan swasta biasanya, itu pasti bingung. Nggak peduli dia mau digaji 20 juta, 40 juta sebulan, pasti bingung. Bingungnya kenapa? Ini aku besok kalau pensiun aku gimana ya? Umur 55 aku mau apa ya? Kerjaku tinggal 15 tahun lagi. Ini aku bisa ngumpulin apa? Karena itu sudah terjadi di teman-teman saya. Gajinya lebih, udah double digit. Panik dia. Ketemu saya gini, Bim gimana ya cara bikin Airbnb gimana ya? Bim mau Shutterstock gimana ya? Bim pasar modal gimana? Dia bingung. Karena dia ketakutan menghadapi masa pensiunnya itu. Nah buat saya di fotografer saya nggak akan pernah pensiun, ini bisnis saya dari awal, dan ini kayak mainan. Jadi kayak teman-teman misalnya suka diecast, teman-teman suka Tomica gitu misalnya, bener ya Tomica ya, atau Hot Wheels misalnya, ya kita kayak mainan. Saya tuh ini bisnis fotografi tuh kayak mainan, saya menjalankan ini udah kayak daily life gitu. Maka ya yang teman-teman kepengen belajar, nonton YouTube saya. Teman-teman nggak suka tinggal unsubscribe, gampang lah, saya nggak bakal muncul di beranda teman-teman lagi gitu. Kalau teman-teman suka ya tinggal nonton, teman-teman saya suka share tentang kehidupan saya pribadi di Instagram, teman-teman tinggal follow, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang mau belajar tentang dunia fotografi, khusus Shutterstock, tinggal download e-booknya di bawah. Mau yang gratisan nonton YouTube. Jadi make it simple, take it or leave it. Teman-teman butuh e-booknya lebih komprehensif daripada nontonin saya, download di bawah. Teman-teman nggak suka baca, saya pengen nonton, ada video online course, jadi macam-macam lah. Dan peralatan saya tuh, kalau teman-teman lihat di link Shopee di bawah ya, peralatan saya mah peralatan yang mungkin sama jam tangannya teman-teman ya. Ini saya ngomong teman-teman yang levelnya mungkin udah menengah ke atas ya. Total aset saya di foto aja paling berapa tuh? 6,8, 7,8 juta paling. Teman saya kemarin habis beli jam Garmin 14 juta. Jadi, waduh, bisa dapat 2 kali lipatnya gear saya di fotografi gitu. Jadi peralatan saya di bawah tuh semua second semua, dan saya masih ngomong bahwa ini peralatan ini cakep banget gitu ya. Mei saya mau bawa ke Bandung, September saya mau bawa ke Malaysia, tahun depan saya mau balik lagi ke Jepang sama anak-anak, pengen ngasih tahu mereka musim dingin kayak gimana. Jadi
monggo deh, take it or leave it. Tapi ini adalah sebuah konsep ya, kembali lagi, di mana saya sudah melakukan investasi saya di Shutterstock, sehingga saya dari Rp60.000 dividen, Rp100.000, kemarin saya dapat 1,3 juta, ini sudah terlaksana. Nah, yang saya, kalau saya bikin sebuah perumpamaan di YouTube gini, saya selalu kayak downgrade, saya nggak berani over expectation, jadi hanya dengan $25 sebulan, teman-teman kumpulin selama 10 tahun, itu kalau teman-teman cari sahamnya bagus, teman-teman bisa dapetin 1,8 juta rupiah, itu tuh secara matematika sederhana masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti ya teman-teman belum ngerti aja tentang pasar modal ini, karena kalau kata guru saya ya, harta karun tuh letaknya bukan di dalam laut gitu. Harta karun tuh letaknya di pasar modal, karena di Indonesia aja ada 7 ribuan triliun uang beredar di situ, di perusahaan-perusahaan yang kayak Indofood, BCA, BRI, Adaro, kemudian Global Mediacom, ada Bank Niaga, ada Medco, ada apalagi banyak lah. Teman-teman tinggal pilih. So, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan tinggalin komentar di bawah. Saya pengen tahu apa pendapat teman-teman tentang bagaimana cara mempersiapkan pensiunnya. Teman-teman sekarang di posisi apa dan apa yang sedang teman-teman lakukan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. So, stay tune. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5, guys.